Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semuanya dengan sempurna, presisi, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang salah, tidak ada yang terlambat, tidak ada orang terlambat nikah. Yang ada adalah belum waktunya menikah. Tidak ada orang yang terlambat punya anak. Yang ada adalah Allah belum menitipkan anak. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memperhatikan kita setiap saat, yang tahu apa yang ada dalam pikiran, yang terlintas dalam hati, apapun yang kita perlukan. Dialah Allah yang memberi sebelum kita meminta. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita mengkaji tentang doa. Ini doa sangat penting. Jadi semua urusan itu menjadi mudah dan susah tergantung Allah memberikan pertolongan atau tidak. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gerbangnya adalah petunjuk, huda. Maka doa ini penting bagi kita yang memerlukan bimbingan Allah di dalam segala hal. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, ini penting sekali. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba memohon kepadamu petunjukmu. Wattuqa, ketakwaan dan ketakwaan, wal afaf, keterpeliharaan, ya, terpelihara dari apa yang Allah haramkan, wal ghina, kekayaan di hati sehingga tidak berharap dari siapapun. Petunjuk ini dalam bentuk ilmu dan amal. Wah, kalau orang tidak dapat hidayah Allah tidak bisa apa-apa. Bayi baru lahir langsung dapat hidayah, bisa menangis, tidak usah diajari orang tuanya, tidak diajari dokter, dia menangis. Dan menangis ini adalah hidayah Allah. Hidayah selanjutnya sesudah insting, ya, adalah hidayah panca indera. Ini panca indera ini karunia Allah, ini kita bisa melihat, mendengar, merasa. Lalu hidayah tingkat yang lebih tinggi lagi, akal. Dan hidayah tertingginya adalah hidayah Islam. Kemudian diberi iman dan ihsan. Masya Allah. Oleh karena itulah rekan-rekan sekalian, kita harus terus minta petunjuk dari Allah. Ini saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan yang terbaik, tapi Allah Maha tahu ilmu yang harus disampaikan dengan niat dan cara yang benar. Itu tergantung pertolongan Allah. Pagi ini tidak tahu apa yang akan terjadi, di mana musibah yang akan menimpa, di mana rezeki kita yang terbaik. Allah Maha tahu. Kita minta petunjuk Allah bagaimana kita menghadapi hari ini supaya dapat ilmu yang manfaat. Kita tidak tahu ini hari ini persoalan apa yang kita hadapi. Karena saya lihat wajahnya, wajah-wajah banyak masalah, ya. Tapi Allah tahu semua masalah kita, semua solusinya. Allah mengetahui segalanya. Kita memerlukan petunjuk Allah di dalam segala urusan. Maka doa ini jangan lepas. Allahumma
inni as'alukal huda. Dalam bicara, mengambil keputusan, apalagi yang sedang istiqoroh. Ada yang istiqoroh jodoh, ya, saya istiqorohnya susah karena belum ada calonnya. Ya. Ada yang banyak calonnya, pusing sendiri. Ya, pusingnya kenapa? Karena di antara calon yang dia sukai tidak ada satupun yang suka kepada dia. Ini harus minta petunjuk Allah dan minta agar Allah ngebulak-balik hati. Mau cari kerjaan perlu petunjuk Allah supaya pekerjaan yang terbaik, yang berkah. Mau cari jodoh sangat memerlukan petunjuk Allah karena Allah tahu setiap calon itu. Kita tidak tahu banyak, tapi Allah tahu siapa calon yang dia sukai itu, latar belakangnya, aibnya, dosanya, ilmunya, kadar keimanannya, bakatnya, potensinya, dan kelakuan ke depannya. Maaf. Allah tahu mau bisnis, Allah tahu mana penipu, mana yang baik, rekan kerja, semuanya diketahui Allah. Dan kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya apa? Jangan sok tahu ya. Minta kepada yang Maha dekat, yang menunggu-nunggu kita berdoa, yang janji mengabulkan doa, yang tidak pernah mengecewakan bagi orang yang menengadahkan tangan. Dialah Allah yang sangat suka kalau kita minta petunjuk kepadanya. Jadi sombonglah kita ini, udah tidak tahu, tidak doa ya. Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk terus. Wah, persoalan sangat banyak sekali. Ngurus pesantren segede gini saja persoalannya sudah banyak, apalagi ngurus negara. Makanya kalau para tokoh pimpinan kurang doa, kurang tawakal ke Allah, ya siapa yang membimbing kalau bukan Allah? Benar? Dua, wattuqa, ketakwaan. Apa itu ketakwaan ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang yang takwa itu yang bagaimana? Orang yang takwa itu adalah orang yang hatinya yakin kepada Allah, yang berbuah patuh kepada apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi orang yang takwa itu adalah tidak hanya patuh tetapi yakin hatinya ke Allah. Ya, kalau makin yakin, makin nikmat dalam mematuhi perintah Allah, makin ringan dan makin kuat untuk menjauhi larangannya. Kita mulia bukan karena harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, tapi kita mulia karena ketakwaan. Minta ke Allah supaya kita jadi ahli takwa. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf. Afifah ini adalah keterjagaan kita. Jadi orang yang diberikan penjagaan oleh Allah, dia bisa menghindari maksiat. Mata dia kuat untuk membelokkan dari yang tidak halal dilihat, pikiran, kemudian ya ucapan, nafsu, syahwat, amarah, itu nanti oleh Allah dijaga kita sehingga punya kemampuan menjauhi maksiat, menjauhi dari apa yang Allah larang. Ini enak hadirin. Kita kan babak belurnya berat untuk mengendalikan diri. Bagi yang emosional, banyak keinginan,
yang tidak bisa menjaga syahwatnya, matanya, mulutnya, pendengaran. Doa ini akan menolong kita. Syariatnya mendatangkan pertolongan Allah. Karena Allah tahu kan, nafsu kita, syahwat, pikiran, lirikan mata. Allah tahu, Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Allah tahu kita lagi buka HP, buka TikTok, YouTube dan sebagainya. Allah tahu apa yang sering kita lihat, ya. Jangankan Allah yang Maha tahu, ini aja YouTube ini ngerekam, ya. Jadi kalau saudara HP saudara dipinjam teman, mau lihat YouTube, kemudian langsung keluar, yang keluar itu yang biasa dilihat, ya. Sejenis nanti itu. Allah Maha tahu segalanya. Ada yang tidak bisa lepas tuh dari HP. Kita harus minta tolong ke Allah supaya Allah menguatkan kita. Ada yang celetak-celetuk saja, nyakitin orang. Kadang kata-katanya tuh bikin gak enak. Kita perlu pertolongan Allah supaya lisan kita tidak nyakitin orang. Ada yang mudah jengkel, mudah tersinggung, ada yang mudah marah. Kita perlu pertolongan Allah supaya kita bisa mengendalikan amarah. Nah, ini doanya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Dan yang keempat, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ghina ini adalah kaya hati. Jadi orang yang diberikan hati yang kaya ini, dia akan qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan, tidak diperbudak oleh keinginan dan tidak akan ngarap-ngarap apa yang ada di tangan orang. Orang-orang yang kaya hatinya ini, dia sangat terjaga izzahnya, kehormatannya. Jadi walaupun dia berkawan dengan orang-orang yang banyak uang punya, dia enggak ada harap-harapan, tidak ingin diberi, tidak ingin dikasihani, tidak ngarap-ngarap orang itu jadi ngasih sesuatu, enggak. Karena ini sudah puas hatinya dengan apa yang Allah berikan dan puas dengan janji jaminan Allah. Orang-orang yang ijhad fid dunya yuhibbukallah, zuhud terhadap dunia, Allah mencintainya. Wajhad fi ma'indan nas, dan yang zuhud dengan apa yang ada di tangan orang, Allah akan mencintainya. Orang-orang akan mencintainya. Jadi jangan ngarap-ngarap. Walaupun teman kita ini dermawan, ya, bahkan di dalam kitab Al-Hikam itu, hati-hati nih kalau kita punya teman-teman yang kaya dan baik. Yang kita tahu orang kaya ini suka sekali memberikan apa yang sedekah. Kalau kita minta, dia bakal ngasih. Nah, ini lebih bahaya nih. Maaf, bahaya dalam tanda kutip, ya. Bahaya kita jadi ngarap-ngarap ke dia terus. Jadi sering nge-WA, apa kabar Kang? Dalam hatinya ini prolog, ya, pembukaan. Gimana, sehat? Saya dengar sudah punya sepeda baru, ya. Ini sudah mulai. Helmnya bagus-bagus, keren-keren. Nah, itu udah ciri-ciri tuh. Kembang-kembang kita pengen dikasih helm. Semoga helmnya makin banyak, betul. Doanya itu supaya masa kepala satu, helmnya 1000, memangnya kepala 1000. Nah, kita harus jaga-jaga hati nih, karena izzah kita itu akan turun ketika kita ngarap-ngarap ke makhluk. Padahal yang kita harapkan itu tidak bisa ngasih apa-apa kecuali dengan izin Allah. Kalau kita ngarap-ngarap ke makhluk, kita akan lebih banyak acting di depan orang tersebut. Lalu kalau ditakdirkan
kita dapat sesuatu dari dia, kita tetap aja nggak dapat kemuliaan. Hati kita bersandar ke dia terus nanti. Padahal Allah yang menggerakkan dia. Nah giliran Allah tidak menakdirkan kita dapat sesuatu dari orang yang kita harapkan, kita jadi kecewa, suudzon, tidak ada bagusnya. Karena semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu pasti dari Allah semata. Makhluk bukan sumber. Makhluk itu adalah jalan saja. Kalau Allah mau ngasih lewat siapa yang Allah kehendaki, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Tidak ada yang bisa menolak, mencegah, menghalangi. Kalau Allah mau ngasih sesuatu ke kita, pasti ketemu. Tapi kalau Allah tidak mau ngasih sesuatu ke kita, walaupun seluruh dunia bergabung, janji, mengerahkan segala daya upaya, tetap aja tidak terjadi. Karena hanya baru bisa terjadi biiznillah. Ya sudah begitu. Saudara jangan lihat bibir saya terus ya. Semuanya pada lihat bibir saya ya. Saya juga lihat, kenapa jadi hitam begini? Ya sesuka Allah lah. Bibir ini memang nempel pada wajah saya, tapi bukan punya saya. Saya juga nggak ngerti kenapa jadi bengkak sebelah begini. Ya sudahlah. Apa yang Allah mau terjadi pada wajah ini, terjadilah. Kalau ini terjadi, ya harus bagaimana? Kalau misalkan begini, ya tobat. Siapa tahu Allah menakdirkan ini karena dosa dari lisan, kurang ngaji, kurang istighfar, sambil diobatin, tanya ke ahlinya. Jangan kecewa, jangan malu. Wah, gimana nanti Senin ada syuting di TV 30 episode dengan bibir ngejenol begini? Ya sudah, terima aja. Nah, orang juga tidak akan ngamuk ya. Ya tidak, kan gara-gara jenol ini tidak merusak bibir saudara ya kan? Apa semua jadi jeding? Tidak. Terima ya hidup mah. Jangan ribet. Demikianlah hadirin sekalian. Oh iya, saat ini santri tahfiz ini akan bertebaran ya. Ada datanya? Boleh saya tahu? Adik-adik akan bertugas. Ini berapa semuanya, Dek? 18 santri yang sudah menyelesaikan hafalannya bertugas. Ini boleh memberikan sedikit pesan, adik-adik. Kata kuncinya adalah kalau nanti bertugas, jangan melihat orang lain lebih rendah dari diri. Karena itu adalah kesombongan. Jangan merasa suci. Walaupun sudah hafalannya banyak, sudah pesantren, tapi Allah tahu siapa diri kita. Banyak hafalan belum tentu ngerti isi yang dibaca, benar? Saya hafal 30 juz, belum tentu kita paham apa yang dihafal. Belum tentu juga menghafal itu niatnya ikhlas. Jadi walaupun adik-adik hafal 30 juz, Allah tahu niatnya apa. Apakah benar ingin dekat dengan Allah atau ingin mendapat penilaian makhluk? Ini hafal 30 juz, ini hafiz Quran, ini santri Darul Tauhid sudah selesai. Apakah benar nyari Allah atau nyari penilaian makhluk? Allah tahu. Allah juga tahu yang dibaca ini dipahami atau tidak. Dari 30 juz berapa ayat yang benar-benar kita paham? Dan Allah juga sangat tahu yang kita sudah pelajari itu diamalkan atau tidak. Berapa banyak dari 30 juz yang dihafalkan itu dipahami. Dari yang dipahami, berapa banyak yang diamalkan? Belum selesai nih. Dari yang diamalkan, apakah amalannya itu ikhlas atau tidak? Allah tahu. Allah tahu itu. Makanya disebut hafiz itu berat
berat sekali ya, berat sekali. Ini Al-Hafiz, waduh itu ujian sangat berat. Padahal Allah tahu banyak lupanya. Belum mungkin, ya kan, baru hafal setoran 30. Tapi belum tentu bisa mungkin. Mungkin juga belum tentu paham. Paham juga belum tentu diamalkan. Diamalkan juga belum tentu ikhlas. Jadi masih jauh sekali dari merasa diri mulia. Tapi itu yang diajarin, dia udah tua baru belajar Iqra. Hai, sudah banyak amal yang lain. Mungkin dalam Al-Quran masih belum banyak, belum benar bacaannya, tapi berbakti ke orang tuanya. Tapi ibu itu sudah mengurus anak-anaknya, tapi ibu itu sudah banyak sekali sedekahnya. Bagaimana mungkin kita merendahkan seseorang hanya karena Iqra baru jilid 2? Padahal siapa tahu rasa nangisnya, malu belum bisa baca Quran, taubatnya itu melampaui air mata tobat kita yang jarang tobat. Jadi jangan pernah meremehkan siapapun ya. Ini ada A yang baru belajar Quran padahal sudah pensiun, umurnya 78 tahun. 78 tahun sudah banyak amal solehnya, berapa banyak sujudnya, berapa banyak orang yang ditolongnya, berapa banyak binatang yang diberi makan, dan kita tidak tahu. Betul? Allah tahu semuanya. Hati-hati kalau ngedengar orang ngimamin, jangan terus aja mikirin tahsinnya. Ini hanya kurang bersih, ini kurang panjang. Jadi imam orang lain sholatnya khusyuk, dia sibuk aja menilai. Bukan tidak boleh menilai, tapi jangan jadi lupa ke Allah gara-gara ingat tahsin orang. Kan ujian berat bagi yang hafal Quran atau yang tahsinnya, terus aja Bismillahirrahmanirrahim. Oh itu mulutnya dimonyongin, harusnya enggak. Jadi bukan dengerin ceramah, tapi menilai saja, itu kurang monyong tuh, harusnya kurang ajeos. Ujian. Misal kita ada di satu tempat, ada imam bacaannya belum seperti yang kita dapatkan ilmunya, belum tentu salah. Mungkin berguru dari ulama yang ilmunya benar dan kita belum belajar. Beliau benar, cuman kita belum paham ilmunya, jangan meremehkan. Atau memang mungkin logat Jawanya lekong, alhamdulillahirabbil alamin, ada beledak-beleduknya. Itu kan softwarenya di sini. Ada yang dari Jawa, maaf ya, tidak berarti semua dari Jawa begini dan tidak berarti jelek sama sekali, bukan itu maksud saya. Tapi kan ada yang ingke, kulo poteno, begitulah ya, saya bukan orang Jawa jadi. Atau ada orang Sunda, Bismillahirrahmanirrahim, logatnya logat Sunda. Ya beliau juga pengen logat yang terbaik, tapi perlu waktu untuk bisa seperti itu. Makanya jangan menilai rendah siapapun, karena kesombongan itu merupakan hijab terbesar dari berkahnya ilmu yang Allah berikan. Caranya seperti yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Engkau keluar dari kediamanmu dan tidak melihat orang muslim lebih rendah kecuali lebih mulia darimu. Cari saja alasan untuk menganggap orang lain lebih mulia dari saya. Tapi dia berbuat dosa, siapa tahu dosa itu dosa yang mengantarkan orang itu taubat nasuha. Emangnya kita tidak punya dosa? Yang kedua ya, kalau posisi hati kita sudah tidak meremehkan orang, posisi kita itu adalah membantu. Dan kita harus ingat bahwa adik-adik bisa menghafal Quran itu hanya karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah bagi Allah mengambil kemampuan itu.
sekarang hafal, mudah saja bagi Allah mengambilnya. Makanya takutlah kepada Allah. Dan Allah yang tidak menyukai orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Selanjutnya adalah kita harus pahami bahwa yang diajar, yang belajar itu sangat beragam deh. Ada yang cepat, mudah, ada yang lambat ya. Itu semua Allah yang bikin otaknya. Jadi belum tentu yang susah menghafal itu lebih rendah di sisi Allah. Mungkin oleh Allah dibuat IQ-nya sekitar 80, 85 sehingga untuk mengulang-ulang. Siapa tahu dia lebih disukai Allah karena lebih banyak mengulangnya. Jangan marah. Alhamdulillah Allah menitipkan anak bungsu di Jakarta itu disleksia. Sama, saya juga disleksia ya. Disleksia itu ada kendala tentang keberbahasaan. Ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan disleksia, disleksia yang kalau melihat huruf itu bergerak, Pak. Jadi dia tuh seperti hidup huruf tuh kalau baca tuh. Ada yang lihat huruf ba titiknya di bawah, nun, ta, sa, ya, sama itu. Jadi dan kalau dilihat gitu, kita misalkan ngelihat beda. Tapi bagi yang dislike, dia nggak bisa membedakan ta, nun, L dengan J misalkan ya, kalau dalam itu nggak bisa beda. W dengan M kan sama, cuman berbalik. Karena sebagian yang disleksia tuh kiri kanan aja suka lupa. Buat yang normal mungkin gampang aja, kanan mana kanan ini ya kan? Tapi bagi yang oleh Allah ditakdirkan disleksia atau autis itu tentu ada perbedaan ya. Nah, jangan diketawakan, jangan diremehkan. Karena itu juga didesain oleh Allah. Mana ada kita milih disleksia, autis dan sebagainya, benar? Nah, kesabaran mengajar beda lagi pahalanya. Mungkin belum hafal-hafal, tapi di sisi Allah mungkin sudah beda derajatnya. Dan kita ngajar yang susah hafal juga beda lagi pahalanya. Terus kalau sukses yang diajarin jangan jadi ujub. Ya memang sesudah saya ajarin ya, kemudian bacaannya jadi bagus. Pas yang diajarin ngimamin, bagus ya itu imamnya. Siapa dulu dong gurunya? Naon maneh? Tidak boleh lagi begitu ya. Tidak boleh ujub. Kalau orang lain sukses tuh bukan karena kita yang ngajar, karena Allah mau. Mungkin doa orang tuanya, mungkin banyak sedekahnya. Jadi jangan nebek, tahu nebek? Neke, nebeng beken. Udah, kalau orang udah bagus, nggak usah ingin disebut itu murid saya, itu santri saya. Nggak ada perlunya. Nggak ada perlunya kita dikenal sebagai gurunya. Tidak ada perlunya kita dipuji sebagai gurunya. Yang perlu itu adalah kita ngajar diterima oleh Allah. Dah itu. Syariatnya dia jadi bisa, jadi baik. Mau ingat, mau tidak, mau nyebut atau tidak, itu mah nggak penting bagi kita. Yang penting kita ngajar, Allah ridho. Udah, dia bisa ngaji, alhamdulillah. Dia nggak berterima kasih, nggak apa-apa sama sekali. Mungkin nanti ada ujian ya, kita ngajari seseorang dan dia tidak berterima kasih, nggak apa-apa. Kalau kita ikhlas nanti Allah yang ngingetin dia, gitu. Jadi sing ikhlas dari awal sampai akhir adik-adik ya. Jangan membeda-bedakan. Wah ini mau santrinya bapaknya kaya, jadi ngajarin ya memiskin, gitu nggak boleh, maaf ya. Jadi gampang jengkel. Tapi kan ikhwan ke ikhwan, akhwat ke akhwat ya. Yang bahaya tuh ikhwan ngajarinnya akhwat, dicari yang manis-manis ya. Terus berulang sehari 3 kali.
Alhamdulillah enggak lah ya, kita yang sejenis saja. Jangan beda-bedakan karena kekayaan orang tuanya, ya. Enggak boleh ngarep-ngarep, lempeng sajalah. Kita, rezeki kita adalah kita bisa menjadi jalan orang bisa baca Quran. Jadi keberuntungan adik-adik mengajar bukan penilaian orang, bukan balasannya, bukan gajinya, tapi diterima oleh Allah. Kita jadi jalan kebaikan bagi yang lain. Gitu. Jangan lupa orang itu kalau sudah lihat hafiz tuh seperti yang gimana? Padahal seperti yang kita sampaikan tadi, belum tentu paham, udah paham belum tentu mengamalkan, mengamalkan juga belum tentu ikhlas, udah sekalinya ikhlas belum tentu istiqomah, masih panjang sekali menjadi orang yang layak disebut ustadz, disebut hafiz Quran. Maka jangan menikmati panggilan tersebut sehingga kalau orang tidak nyebut hafiz sepertinya gimana, Rasulullah itu hafal Quran, ya. Tidak disebut Al-Hafiz Rasulullah Muhammad sallallahu Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Alhamdulillah. Ya sudah segitu hadirin, ada yang mau ditanyakan? Sudah ada di medsos, A. Ya. Assalamualaikum, A. Bagaimana cara mengatasi mental yang sedang diuji, kehilangan pekerjaan? Mental, ini yang diujinya apa? Kehilangan pekerjaan, kehilangan mental. Kehilangan kerjaan, A. Memang hidup ya kayak gini, tidak selalu sesuai dengan cocok dengan harapan, ya. Karena kalau semuanya cocok dengan keinginan, harapan gak rame. Tahu tidak ramenya sinetron, ramenya film, karena kita nggak tahu. Coba kalau sepak bola udah tahu hasilnya, nggak rame. Penalti itu tegang tuh karena belum tahu hasilnya. Kalau udah tahu nggak akan gol, udah dari awal juga udah nggak rame. Jadi emang begini hidup ini, ya. Ini kita tidak tahu nih pagi ini apa yang bakal terjadi. Ya kita harus siap. Kita minta tolong kepada Allah. Kita punya rencana, punya niat, punya keinginan. Tapi kita harus sangat siap kalau yang terjadi itu tidak sesuai keinginan, bahkan sebaliknya, ya. Ya ihris ala ma yanfa'uk. Berantusiaslah, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat dan minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan janganlah lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Tidak boleh mengatakan, duh coba kalau saya nggak kerja di sini saya nggak akan di PHK. Nggak bisa itu. Coba kalau nggak ada COVID mungkin saya nggak. Oh nggak boleh. Kalau udah terjadi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Sudah terima. Ini episode Allah akan memberikan jalan keluar yang lain. Saya di PHK di sini, mungkin Allah akan memberikan pekerjaan yang lebih berkah. Atau Allah akan mendidik saya menjadi seorang yang wirausaha, yang tidak bekerja di orang tapi bisa memperkerjakan orang lain. Allah menjamin rezeki saya, baik kerja tidak kerja tetap aja pemberinya Allah. Mudah-mudahan berhenti dari sini adalah cara Allah memberikan jalan yang lebih baik. Gitu, ya. Walaupun kita berhenti dari satu pekerjaan tidak berarti Allah berhenti ngasih rezeki. Allah ngasih rezeki banyak jalannya. Jadi harus bagaimana sekarang? Tobat. Kok tobat, ah? Emang nggak punya dosa? Tobatlah. Karena istighfar itulah yang akan membuka jalan keluar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, terus istighfar,
La yazalul lisanuka ratban min dzikrillah. Karena ada yang datang kepada Rasul, ya Rasul, ilmu Islam, syariat Islam sudah sangat banyak, berikan saya satu amalan yang bisa saya pegang terus, yang jadi jalan tempat keselamatan, maksudnya jadi sandaran, bisa bikin selamat dunia akhirat. Rasulullah bersabda, la yazalul lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah basahi lisanmu dengan zikrullah. Di antara zikrullahnya istighfar, di antaranya astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ampuni hamba ya Rabb, ampun ya Rabb, astagfirullah. Itu juga bagian dari pelan, tapi ya, karena kalau keras suka banyak yang tersinggung. Astagfirullahaladzim, salah saya apa? Kita mah terlalu umum di Indonesia tuh istighfar tuh kalau jengkel. Bahkan ada yang saking jengkelnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Nggak ingat sama dosa dia, yang diingat dosa orang lain. Lanjut. Ayo, silakan. Siap. Apa beda orang yang berikhtiar dengan yang diam saja mengenai konsep pemberian rezeki? Rezekinya itu ada yang diam aja tapi rezekinya lancar, ada yang sibuk berangkat pagi pulang pagi lagi gitu. Ulangi BP7, bekerja pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pas perlu kurang ya. Gimana itu memahami itu? Jadi rezeki itu satu-satunya yang ngebagikan tuh Allah, satu-satunya, sesuka Allah. Ada tuh yang leha-leha juga banyak uangnya, kok bisa? Ya kan bapaknya kaya ya. Santri ada yang baru juga nikah, ujuk-ujuk punya rumah, kenapa begitu? Mertua, hadirin, kontrakannya banyak. Sesuka Allah. Ada yang kerja keras, misalkan tukang batu itu segitu-gitunya, Allah yang ngebagikan ya, ini dikasih. Nah, yang membuat orang bahagia itu bukan jumlah tapi berkah. Jadi tidak identik itu orang yang banyak uang bahagia, karena yang ngebahagiakan, yang memberikan kebahagiaan juga Allah. Arti ini dibulak-balik nih. Dia pemalas, dia nggak mau sholat, kasih oleh Allah uangnya, kasih juga gelisah, bingung, takut beli ini, takut dirampok. Waduh, mau begitu? Hadirin, makin banyak barang tuh makin banyak urusan, makin mahal, makin keren, itu sejatinya bisa makin nyiksa. Coba siapa yang ke masjidnya paling tidak tenang? Yang sendalnya baru, mahal, dan belum lunas, itu dibawa itu ke tas ibu ya kan, yang selop baru itu. Astagfirullah, astagfirullah. Udah pernah cerita yang ini, udah cerita belum sih? Udah ya, ceritakan ya tentang ada yang ngasih sepeda, nggak tahu itu sepeda mahal. Tenang, giliran sudah tahu itu sepeda mahal jadi gelisah. Ke masjid tuh, ini sepeda lipat, aduh gimana ya, dulu mah tenang, pas tahu lihat, aduh ini ternyata sepeda yang mahal, jadi gelisah, takut diambil orang ya, maunya dibawa satu saf dalam sholat ya. Akhirnya diganti dengan sepeda yang ya, sepeda yang bagian kerja keras, yang maling juga pasti jengkel lah lihat sepeda ini ya, karena dia jadi mubazir, statusnya maling tapi hasilnya tidak efektif. Jernih itu hadirin, naik sepeda yang sederhana. Temen juga punya sepeda yang bagus, mahal, tegang sepanjang sejalan tuh, takut dibegal katanya. Berbahagialah bagi yang punya yang bagus tapi tidak diperbudak. Lanjut. Siap, Pak.
Kenapa ada orang yang lama sekali dipertemukan dengan jodohnya di dunia? Ya tuh jangan nanya ke saya. Bukan saya seksi perjodohan. Jodoh itu surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Benar-benar rahasia Allah, oleh karena itulah harus serius minta tolong ke Allah. Kenapa ya saya sudah segini belum dapat? Ya perbaiki urusan dengan Allah. Gimana tuh ada yang sampai meninggal belum dapat jodohnya? Insya Allah nanti di sorga dapat. Asal ke sorga ya. Tenang saja, satu-satunya ngebulak-balik hati orang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ingin jodoh harus minta ke Allah. Saya belum juga dikasih jodoh, minta. Terus berbaik sangka, jangan minder, jangan malu. Ibu saya, ayo dong nak, kamu cepet nikah dong. Si anak tuh bilang begini, ibu ingin saya menikah, padahal ibu sudah nikah, saya belum. Saya lebih ingin, Bu. Nggak usah ngomong gitu. Tapi kalau Allah belum ngasih gimana ya? Apakah terhalang oleh usia? Tidak. Usia berapa saja kalau Allah mau menjodohkan, jodoh. Apakah terhalang oleh rupa? Tidak. Karena yang mendesain rupa kita adalah Allah, yang ngatur jodoh juga Allah. Apakah terhalang karena kondisi fisik, lumpuh dan sebagainya? Tidak. Itu pada nikah. Ya, kalau Mang Oges nikah dengan Dian, Oges gak bisa bergerak sama sekali. Ya, dibalikan begini, lumpuh betul-betul, difabel yang berat sekali, karena untuk membalikan badan saja tidak bisa. Nikah. Mas Punto tidak bisa lihat, lumpuh, nikah. Ya, Kang Ato lumpuh juga, tidak bisa jalan kemana-mana, nikah. Udah 2 anaknya, udah besar, lulus dari Darut Tauhid. Jadi tidak ada yang menghalangi. Kalau Allah mau ngasih ya jodoh-jodoh saja. Makanya urusannya dengan Allah yang disempurnakan. Nah, bagaimana pencariannya, ikhtiarnya? Ya boleh ikhtiar, informasikan saya sudah siap menikah, bikin CV. Tapi promosinya yang bukan promosi lah ya. Informasi yang disebarnya jangan lebay. Cinta terakhir, cinta terakhir. Mumpung ada kesempatan, nggak boleh jual murah begitu. Atau jadi siapa lah ya, ayo siapa aja lah yang naksir sama saya, udah saya merem lah. Nggak usah gitu. Tetap kita harus cari ikhtiar yang sekufu lah ya. Itu rahasia Allah. Mungkin Allah ingin, karena kalau udah nikah nanti kan berbagi, walaupun itu jadi amal soleh, tapi ada yang dengan belum nikah dapat jodoh bisa maksimal ke orang tuanya, bisa maksimal tahajudnya, bisa maksimal amal solehnya, dan tidak berarti hina. Menjadi hina kalau tidak ada niat dan tidak ada ikhtiar ya. Kita niat terus, ikhtiar terus, selebihnya Allah yang mengatur. Bonus terakhir sekarang. Siap. Bagaimana caranya mengendalikan emosi ketika kita posisi capek dan banyak masalah? Ini bertubi-tubi ya. Udah capek, banyak masalah, kemudian akhir bulan tagihan. Oh, teruskan Faruk, apa? Coba yang sangat dijiwai ya. Banyak dagang banyak udah tipis. Pasti sepeda ya. Jadi
kata Om Faruk ya, udah capek, banyak masalah, akhir bulan. Emang kenapa akhir bulan ya? Kemudian ban udah tipis, oli belum diganti, STNK habis, mertua mau nginep dengan seluruh keluarga besarnya. Dan sakit gigi ya. Hidup memang kayak gini. Terima keadaan ya Allah. Masya Allah, kemarin juga ujiannya begitu. Waduh, Masya Allah. Ya subhanallah. Sangat banyak yang harus dilakukan gitu. Sampai aduh jadwal tidur aja nggak kebagian, makan aja nggak kebagian waktu. Saking padat. Udah tahu sih tamu ini sampai pas masuk ke kendaraan turun dari Eko. Di sini aja tidur nih. Baru juga tidur udah nyampe. Berarti lama tidurnya ya hadirin. Alhamdulillah ada kesempatan tidur. Allah Maha Adil ya. Udah capek, udah nggak memungkinkan lah istirahat. Tapi itu ya Allah, ini saya badannya belum diistirahatkan sama sekali ini. Pas naik kendaraan, les tidur. Tahu-tahu udah di depan masjid. Alhamdulillah. Makanya sing ridho dengan ujian. Ya Allah, saya terima letih ini. Saya terima episode masalah yang harus saya jalani ini. Saya terima ya Allah kesulitan-kesulitan ini. Yakin semua ini terjadi dengan izin-Mu. Yakin Engkau menguji ini dengan perhitungan yang maha adil, maha baik. Ampun ya Allah. Andai kata semua kepahitan ini diundang oleh dosa dan maksiat, ampun. Dan saya pasrahkan kepadamu seluruhnya ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmat-Mu tolong saya ya Allah. Perbaiki urusan saya seluruhnya, jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ridho ke takdir yang sedang terjadi, tobat terhadap dosa yang mengundang berbagai kepahitan, kesulitan, dan pasrahkan total ke Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, Allah akan cukupi. Terima kasih hadirin sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah.